Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu saya lagi, Dwi Anggaini di channel Obama Study Club. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang nilai maksimum dan nilai minimum untuk fungsi dua variabel. Nah, nanti latihannya ada di sini ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan materi-materi dari saya. Yuk langsung aja kita lihat lanjutan videonya. Oke, sebelum saya masuk ke syarat cukup ekstrim, saya akan mereview dulu materi yang sebelumnya, yaitu tentang tertutup dan terbatas. Nah, karena fungsi tersebut memiliki titik ekstrim itu jika fungsi tersebut kontinu dan tertutup serta terbatas. Itu dijamin pasti memiliki nilai ekstrim. Nah, sekarang saya bahas dulu tentang terbatas dan tertutup. Nah, pengertian terbatas adalah bisa dilingkupi oleh lingkaran berjari-jari hingga. Nah, berarti ini bisa dilingkupi oleh lingkaran yang berjari-jari hingga. Nah, contohnya gini. Kita tinjau titik-titik pada daerah kuadran 1 ya. Kita tinjau titik-titik yang berada di daerah kuadran 1 di sini ya. Nah, di sini kita ambil daerahnya. Titik-titik semua yang berada di kuadran 1. Nah, kemudian kita lingkupi dengan lingkaran. Nah, pertanyaan saya, apakah titik-titik yang ada di kuadran 1 semuanya masuk ke dalam lingkaran? Enggak kan? Nah, kalau tidak, berarti akan ada titik yang masih berada di luar lingkaran. Maka ini namanya tidak terbatas. Gini. Nah, kemudian yang seperti apa berarti yang terbatas? Nah, kita buat daerahnya masih dalam koordinat kartesius. Ini X, ini Y, ini tadi juga ini X, ini Y. Nah, kita misalkan buat daerahnya. Nah, kita ambil titik-titik yang berada di dalam daerah ini. Ya, titik-titik yang berada di daerah ini. Kemudian, daerah ini kita lingkupi dengan lingkaran. Nah, apakah titik-titiknya juga berada di dalam lingkaran? Nah, titik-titik ini berada di dalam lingkaran kan? Artinya ini terbatas gitu. Nah, paham ya perbedaannya ya? Oke, sekarang yang tertutup. Nah, tertutup itu adalah memuat semua batas-batasnya. Nah, misalkan kita buat daerahnya ini Y, ini X. Nah, misalkan saya buat sebuah elips. Nah, kita tinjau titik-titik yang berada di dalam elips. Nah, elips ini pasti punya batas dong. Ini di sini batas Y-nya, ini juga batas Y, ini batas X, dan ini adalah batas X. Nah, karena ini itu terbatas. Ini terbatas. Tapi tidak tertutup karena masih ada garis yang putus. Berarti di sini terbatas tapi tidak tertutup. Nah, lalu bagaimana yang tertutup dan terbatas? Tutup dan terbatas. Nah, kita buat daerah
ya, sembarang grafik. Kita tinjau titik-titik yang berada di dalam grafik ini. Nah, maka ini batasnya jelas nih, batasnya ini batas X-nya bisa. Nah, ini juga jelas, semua tertutup dan juga terbatas. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi jika kita meninjau fungsi dua peubah yang kontinu dan dalam daerah yang tertutup dan terbatas, maka sudah pasti fungsi tersebut memiliki nilai maksimum dan minimum, dua-duanya, maksimum dan juga minimum, itu kalau tertutup dan terbatas serta fungsinya adalah kontinu. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang syarat cukup ekstrim. Oke, untuk syarat cukup ekstrimnya yaitu kita menggunakan teorema uji parsial kedua. Misal, fx, y mempunyai turunan parsial kedua kontinu pada suatu cakram yang berpusat di A, B dan gradiennya adalah 0, maka D-nya dapat didapatkan dari hasil kali turunan kedua X dengan turunan kedua Y dikurangi turunan terhadap X dan turunan terhadap Y. Maka yang pertama, jika D-nya hasilnya lebih dari 0 dan turunan kedua X-nya kurang dari 0, maka fx0 y0-nya adalah nilai maksimum lokal. Nah, untuk yang kedua, jika D-nya lebih dari 0 dan turunan kedua X-nya lebih dari 0, maka fx0 y0-nya adalah nilai minimum lokal. Nah, bagaimana jika D-nya kurang dari 0, yaitu bukan suatu nilai ekstrim atau disebut dengan titik pelana karena bukan maksimum dan juga bukan minimum. Nah, lalu bagaimana dengan D-nya sama dengan 0? Jika D-nya sama dengan 0, maka tidak ada kesimpulannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat formula ini didapatnya dari mana. Nah, sekarang kita coba, yaitu dengan matriks ya, teman-teman ya. Nah, jadi D sama dengan D X 0, Y0. Di sini kita buat matriksnya, yaitu di sini Fxx, X0, Y0. Kemudian di sini Fxy, X0, Y0. Nah, di sini juga Fxy, X0, Y0. Dan sini adalah Fy 2 kali X0, Y0. Nah, dapatnya dari determinan kali ini sama ini kali ini. Makanya jadi turunan Fxy kuadrat. Nah, nanti teman-teman ngingetnya gini aja, nggak usah dihafalkan rumusnya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke latihannya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Kita buat dulu Fx, Y sama dengan 3x pangkat 3 ditambah y kuadrat dikurang 9x ditambah 4y. Kita buat dapetin titik stasionernya, berarti kita turunkan pertama dulu. Berarti berapa nih turunannya? Sama dengan 0 ya, karena tadi syaratnya sama dengan 0. Berarti 9x kuadrat min 9 sama dengan 0. Berarti x kuadratnya sama dengan 1. Berarti x-nya plus minus 1. Nah, sekarang kita cari untuk turunan y-nya, Fy dari x, y sama dengan 0. Berapa turunan y-nya? 2y ditambah 4 sama dengan 0. Berarti y-nya sama dengan min 2. Dari sini kita punya dua titik, yaitu 1, min 2 dan min 1, min 2. Nah, sekarang kita cari turunan keduanya dari X. Berarti ini kita turunkan lagi. Jadi berapa? 18X. Kemudian, nulisnya keliru. Berarti, XY
sama dengan 18X. Oke, sekarang F, Y turunan kedua dari Y, berapa hasilnya? Nah, ini kita turunkan lagi terhadap Y, jadinya 2. Nah, sekarang satu lagi, F, X, Y, berarti dari X, Y sama dengan, nah, si fungsi yang ini nih, yang saya lingkarin biru, ini diturunkan terhadap Y atau ini diturunkan terhadap X. Hasilnya berapa? 0. Oke. Nah, sekarang kita cari D-nya dengan titik berapa tadi titiknya? Nah, sekarang kita pakai yang ini dulu ya, yang 1, min 2. Nah, 1, min 2 kalau kita substitusikan ke sini 18X berarti 18 kali 1 sama dengan 18. Yang ini tetap 2, yang ini adalah 0. Nah, sekarang kita gunakan yang titik pertama dulu, 1, min 2. Oke, kita cari D-nya, yaitu Dx0, Y0 sama dengan, tadi formulanya apa? Xx dari X, Y dikali Fy dari X, Y, kemudian dikurangi F2 dari XY, ini XY. Nah, oke, kita masuk ke sini. Turunan X yang kedua tadi adalah 18 dikali 2 dikurang 0 kuadrat. Berarti 36 ya. Nah, apakah 36 itu kurang dari 0 atau lebih dari 0? Yaitu lebih dari 0. Berarti D-nya sudah memenuhi syarat terpenuhi. Nah, syaratnya lagi tadi apa selain D, yaitu Fxx-nya harus lebih atau kurang dari 0. Nah, berapa tadi Fxx-nya? Fxx dari X, Y sama dengan 18. 18X berarti sama dengan 18, yaitu lebih dari 0. Berarti maksimum atau nilai minimum lokal, yaitu min lokal. Artinya ini adalah minimum lokal. Nah, kalau minimum lokal, kita tinggal cari berapa sih titik minimum lokalnya itu, berapa nilai minimum lokalnya itu. Nah, tinggal kita substitusikan yang 1, min 2 ini ke fungsi utama 3x pangkat 3 ditambah y kuadrat dikurang 9x ditambah 4y. Nah, ganti berarti ini 3 ditambah min 2 kuadrat min 9 ditambah 4 dikali min 2. Nah, ini berapa nih? 3 ditambah 4 dikurang 9 dikurang 8. Berapa hasilnya? 7 dikurang 9 berapa? Berarti min 2, min 8 berarti min 10. Berarti minimum lokalnya adalah negatif 10. Nah, ini caranya gini ya. Nah, kita masih ada satu lagi nih. Titiknya yang akan kita uji coba apakah dia minimum lokal atau dia maksimum lokal. Nah, kita ganti slide berikutnya. Oke, sekarang kita hitung titik yang satu lagi, yaitu min 1, min 2. Nah, tadi turunan kedua X-nya dari X, Y sama dengan 18X. Kemudian turunan kedua Y-nya sama dengan 2 dan turunan X dan Y-nya sama dengan 0. Nah, untuk menghitung nilai D yaitu D X0, Y0 sama dengan turunan kedua X dari XY kemudian dikali dengan turunan kedua Y kali X dari XY, kemudian dikurangi turunan XY di sini kedua dari X, Y.
Nah, sekarang kita substitusikan. Nah, di sini nih 18x berarti kan 18 dikali min 1, ya kan? Berarti sama dengan min 18. Oke, berarti turunan x2 adalah min 18 dikali turunan y-nya adalah 2 dikurangi 0. Berarti adalah min 36. Nah, D-nya kurang dari 0. Jika kurang dari 0 disebutnya adalah sebagai titik pelana. Titik pelana itu adalah tidak maksimum dan juga tidak minimum. Maka sebutnya adalah titik pelana. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita ke latihan. Oke, di sini ada beberapa soal latihan. Silakan dicoba. Tentukan titik ekstrimnya jika ada, atau titik maksimum lokal, atau titik minimum lokal ya. Silakan, atau bahkan tidak punya maksimum minimum. Nah, coba dicari. Kalau sudah dapat jawabannya, silakan di komen di bawah ya. Nanti kalau ada masukan-masukan atau mau dibuatkan materi apa, boleh komen di bawah. Jangan lupa di subscribe. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya Dwi Anggaini dari Obama Study Club Orientasi Bersama Anak Matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, di komen juga.